Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ibu bapak dan saudara-saudara semua, pada siang hari ini kita semuanya berkumpul untuk melakukan puja bakti demi meningkatkan keyakinan kita semuanya kepada Sang Dewa. Bagaimana kebiasaan saya, setiap kali dalam ceramah saya akan mengambil satu sutra untuk saya jadikan tema ceramah tersebut. Dan pada siang hari ini saya akan mengambil Abhisanga Sutta sebagai tema. Abhisanga Sutta artinya adalah berkat yang luar biasa atau hadiah yang luar biasa, atau bisa juga diterjemahkan imbalan yang luar biasa. Dalam khotbahnya Sang Buddha mengatakan bahwa ada 8 perbuatan yang bila dilakukan dengan kesungguhan, bila dilakukan dengan keseriusan, akan memberikan imbalan, akan memberikan hadiah yang luar biasa dalam kehidupan seseorang. Imbalan, dampak, ataupun hadiah tersebut dapat dirasakan langsung dalam kehidupan ini dan tidak perlu menunggu hingga kehidupan yang akan datang. 8 hal tersebut jika dipraktikkan akan mampu membawa perubahan, akan mampu membawa dampak yang nyata dalam kehidupan seseorang. Dan apa yang dikatakan oleh Sang Buddha bukan hanya janji semata, bukan hanya ucapan yang manis, janji-janji yang manis tanpa ada bukti, tetapi bisa dibuktikan, bisa diverifikasi, bisa dilihat secara langsung oleh mereka yang mau melihatnya, bisa dibuktikan oleh mereka yang mau membuktikannya. Sudah barang tentu ibu bapak dan saudara semuanya, hasil tersebut tidak akan pernah bisa dirasakan, tidak akan pernah bisa dinikmati kalau kita semuanya tidak memiliki keseriusan dalam mempraktikkan 8 hal yang telah disebutkan oleh Sang Buddha dalam Abhisanga Sutta. 3 perbuatan yang pertama itu adalah memiliki keyakinan kepada Buddha, memiliki keyakinan kepada Dhamma, dan memiliki keyakinan kepada Sangha. Sebagai umat Buddha, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya mengatakan bahwa ibu bapak dan saudara semuanya memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Hanya saja keyakinan tersebut terkadang tidak kokoh, terkadang tidak kuat, terkadang masih lemah,
dan terkadang pula masih mudah digoyahkan. Oleh karena itu tidak mengherankan ketika ibu bapak dan saudara semuanya sekalipun rajin datang ke wihara, begitu datang ke wihara, di wihara ada masalah sedikit, tersinggung sedikit, entah itu sesama teman ataukah ceramah dari pantainya begitu, ataupun kata-kata dari pantainya misalnya, atau kata-kata dari temannya, langsung tidak pernah mau ke wihara lagi. Ini menunjukkan bahwa keyakinan ibu bapak dan saudara semuanya masih belum berakar kuat. Keyakinan ibu bapak dan saudara semuanya masih belum kokoh, sehingga sangat mudah untuk digoyahkan, mudah untuk diganggu, mudah untuk dihasut oleh yang lainnya. Kalau memang keyakinan kita itu kuat, keyakinan kita itu kokoh, kita datang semata-mata untuk kebaikan pribadi kita masing-masing. Kita datang ke wihara bukan karena kita tidak dicela, bukan karena kita tidak dikritik, bukan karena kita tidak disindir ataupun disinggung oleh orang lain. Apakah kita disinggung ataupun tidak, disindir ataupun tidak, datang ke wihara itu adalah kebutuhan. Datang ke wihara itu adalah kebutuhan yang muncul dari dalam batin kita masing-masing. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya mendengarkan kata-kata yang kurang nyaman, kemudian ibu bapak dan saudara semuanya terluka, tersakiti, itu menunjukkan betapa rapuhnya kondisi batin ibu bapak dan saudara semuanya. Itu menunjukkan bahwa kondisi batin ibu bapak dan saudara semuanya sangat lemah. Ibaratnya seperti pohon yang berdiri, begitu baru ditiup angin sesaat langsung tumbang. Tetapi kalau pohon-pohon yang kokoh, pohon-pohon yang kuat, sekalipun diterpa oleh angin topan, oleh badai yang sangat kuat, pohon tersebut akan mampu bertahan. Pohon tersebut tidak akan pernah tumbang. Pohon tersebut akan masih mampu berdiri dengan kokoh. Demikian pula kalau keyakinan kita kepada Sang Buddha Dhamma dan Sangha itu kokoh, keyakinan kita pada Sang Buddha Dhamma dan Sangha itu terbangun dengan pondasi yang sangat kuat, kita tidak akan mudah tersinggung. Karena salah satu ciri khas oleh mereka yang memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap Tiratana itu adalah batin yang kuat, batin yang kokoh, batin yang tidak mudah goyah oleh terpaan angin yang hanya tampak sesaat. Yang namanya ucapan seseorang, yang namanya perilaku seseorang, itu pun hanya sesaat. Katakanlah seseorang itu menyindir kita. Misalnya ada orang yang menyindir pada saat ceramah seperti ini. Paling banter ceramahnya itu berapa? Hanya 1 jam, 90 menit, ataupun 2 jam. Hanya sesaat seperti itu. Atau katakanlah perilaku seseorang yang kemudian menyakitkan kita, membuat kita tidak nyaman, itu pun perilakunya hanya sesaat saja. Mungkin hanya 1 atau 2 jam saja, hanya 1 atau 2 menit saja, tetapi kemudian mampu memporak-porandakan seluruh pertahanan kita. Ini bisa dilihat bahwa sebenarnya praktek kita itu masih belum kuat. Praktek kita masih belum kokoh, masih belum benar-benar tertanam
dalam diri kita, sehingga perlu memperkokoh, memperkuat, kemudian membangun pondasi keyakinan terhadap Sang Tiratana itu sendiri. Memiliki sadar artinya memiliki keyakinan pada diri sendiri. Memiliki sadar itu artinya memiliki keyakinan terhadap praktek kita sendiri. Orang mau bilang apa, itu hak dan urusan mereka. Orang mau berbuat seperti apa, itu pun hak dan urusan mereka. Kita semuanya memiliki kebutuhan kita masing-masing demi tercukupinya kebutuhan spiritual dalam kehidupan kita, demi terpenuhinya kebutuhan psikologis kita. Kita datang bukan karena desaan orang lain. Kita datang bukan karena panggilan dari orang lain, bukan karena disuruh oleh para dewa, bukan karena ditakut-takuti oleh yaka ataupun makhluk halus. Kita semuanya datang ke wihara semacam ini dengan tujuan dan harapan untuk bisa praktek dengan baik. Kita datang ke wihara semacam ini dengan tujuan agar kita semuanya bisa hidup lebih baik, menemukan kebahagiaan yang lebih baik pun. Oleh karena itu, ketika ibu bapak dan saudara semuanya merasa tersakiti, berarti kewihara itu membuat penderitaan, menimbulkan penderitaan bagi ibu bapak dan saudara semuanya. Oleh karena itu, cara pandangnya, perspektifnya, pola pikirnya yang perlu diubah. Apapun perilaku orang lain itu akan menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Apapun ucapan orang lain itu pun akan menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Setiap orang, setiap pelaku akan mewarisi perbuatan mereka. Nah, oleh karena itu, ibu bapak dan saudara semuanya, sebagai seorang umat Buddha, sebagai orang yang mengaku memiliki keyakinan terhadap Sang Buddha dan Sangha, ibu bapak dan saudara semuanya perlu memiliki benteng yang kokoh. Yang namanya keyakinan, sebagaimana saya sebutkan tadi, itu adalah rasa percaya diri, tidak mudah tersinggung, tidak mudah tersindir, tidak mudah kemudian tersakiti. Itu kalau orang yang memiliki keyakinan pada diri mereka sendiri. Tetapi ketika seseorang tidak memiliki keyakinan pada diri sendiri, hanya satu patah atau dua patah kata itu sudah mampu memporak-porandakan kondisi batinnya. Nah, oleh karena itulah Sang Buddha mengatakan bahwa mereka yang memiliki keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha itu akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kesejahteraan, akan mendapatkan keberuntungan, juga mengembangkan hal-hal yang sifatnya baik. Banyak keuntungan yang akan didapatkan ketika ibu bapak dan saudara semuanya memiliki keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Banyak kemakmuran, banyak kesuksesan yang kemudian akan didapatkan ketika ibu bapak dan saudara semuanya memiliki keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sang Buddha seringkali ditempatkan di posisi pertama karena Sang Buddha adalah orang yang telah menemukan Dhamma, membabarkan Dhamma, kemudian membentuk Sangha. Sang Buddha kalau di zaman sekarang itu bisa dikatakan sebagai public figure. Kalau kita melihat public figure, orang-orang yang kita anggap hebat, orang-orang yang kita anggap memiliki kemampuan, memiliki kredibilitas, kita memiliki keyakinan kepada mereka.
kemudian kita ikuti, kita turuti langkah-langkah yang telah mereka lakukan, langkah-langkah yang telah mereka ajarkan. Demikian pula Sang Buddha, beliau adalah guru agung kita semuanya. Beliau adalah orang yang telah mengajarkan Dhamma demi kebahagiaan umat manusia. Beliau adalah orang yang mengajarkan ajaran demi terbebasnya manusia dari samsara. Beliau mengajarkan Dhamma bukan untuk kepentingan sesaat, tetapi untuk kepentingan dari satu generasi ke generasi yang selanjutnya. Apa yang kita upayakan, apa yang kita lakukan selama ini, itu adalah membangun fondasi, membangun kondisi mental agar kita semuanya menjadi orang yang kokoh, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tidak mudah tergoyahkan. Sekedar mengucapkan Budang Saranan Kacami, Tamang Saranan Kacami, dan Sanggang Saranan Kacami tidak menjamin bahwa kondisi batin ibu bapak dan saudara semuanya menjadi kokoh, menjadi kuat. Kondisi batin ibu bapak dan saudara semuanya akan menjadi kokoh, akan menjadi kuat kalau kemudian ibu bapak dan saudara semuanya mau mempraktikkan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Apakah yang diajarkan oleh Sang Buddha? Yang diajarkan oleh Sang Buddha itu sebenarnya sangat sederhana, tidak rumit, tidak sulit, tidak juga perlu dipelajari sampai puluhan tahun sebenarnya. Apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu adalah sesuatu yang sederhana, dipergunakan untuk mempelajari hal yang sederhana dan juga untuk memahami hal-hal yang sederhana. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya merasa agama Buddha itu adalah agama yang sulit dipahami, ini menunjukkan bahwa ibu bapak dan saudara semuanya melihat dari cara yang salah, dari sisi yang salah sebenarnya. Agama Buddha itu adalah agama untuk kepentingan praktek. Agama Buddha itu adalah agama yang ditujukan untuk kepentingan kebahagiaan kita. Dan agama Buddha itu diajarkan untuk terbebasnya kita dari penderitaan. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini Sang Buddha tidak akan mencari cara-cara yang ribet. Sang Buddha tidak akan mencari cara-cara yang menyulitkan bagi pengikutnya untuk memahami ajarannya. Ketika Sang Buddha didatangi oleh seorang biku, kemudian biku tersebut komplain, "Bante, saya tidak sanggup untuk menjalani 227 winaya." Sang Buddha tidak memarahi dia. Sang Buddha kemudian hanya bertanya, pertanyaan yang sederhana, "Apakah kamu sanggup mengendalikan diri kamu? Mengendalikan diri melalui perbuatan?" Biku tersebut menjawab, "Sanggup, Bante." "Apakah kamu sanggup mengendalikan ucapan kamu?" "Sanggup, Bante." "Apakah kamu sanggup mengendalikan pikiran kamu?" "Sanggup, Bante." "Kalau memang begitu, ya sudah, kamu lakukan, cukup dengan cara seperti itu." Sekalipun ajaran, aturan winaya yang jumlahnya tampak begitu banyak, itu bisa disederhanakan, bisa dibuat ringkas. Hanya mengendalikan ucapan, hanya mengendalikan perbuatan fisik, dan juga mengendalikan pikiran.
Tidak lebih dari itu. Nah, kemudian ibu bapak dan saudara semuanya, praktek sila yang kita miliki, yang ibu bapak dan saudara semuanya praktekkan, yaitu 5 sila seperti itu pun sebenarnya intinya juga sama, untuk mengendalikan ucapan, mengendalikan perbuatan, dan mengendalikan pikiran. Tidak lebih dari itu. Apakah itu winayanya para biku yang jumlahnya begitu banyak, ataukah aturannya para samanera, ataukah aturannya para perumah tangga, itu intinya sama, untuk mengendalikan ucapan, mengendalikan perbuatan, dan juga mengendalikan pikiran. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya mampu untuk mempraktikkan 3 hal ini saja, menghandle ucapan, menghandle perbuatan, menghandle pikiran, itu sudah cukup. Tidak perlu mencari sesuatu yang jelimet, tidak perlu mencari sesuatu yang ribet, tidak perlu mencari sesuatu yang begitu kompleks. Semuanya, apapun ajaran Sang Buddha, itu bisa diringkas, bisa dipahami dalam konteks yang sangat sederhana. Mengenai praktek, bagaimana pengendalian diri itu bisa dilakukan? Pengendalian diri ini bisa dilakukan kalau kita semuanya mampu melihat, mampu menyadari, mampu mengamati perbuatan kita. Tanpa mampu melihat, tanpa mampu mengamati, dan tanpa mampu menyadari, tentu akan sulit untuk mengendalikan diri. Hanya saja kebanyakan umat Buddha itu maunya apa? Maunya prakteknya langsung sempurna. Tidak mungkin bisa. Praktek ini harus dilakukan secara bertahap. Praktek ini harus dilatih sedikit demi sedikit, sehingga suatu saat akan mampu menjadi sempurna. Latihan sila apakah kemudian hanya sekedar menghindari pembunuhan, sekedar menghindari pencurian, sekedar menghindari perbuatan asusila, sekedar menghindari perbuatan ucapan bohong, ataukah minum-minuman keras? Di situ kalau sekedar menghindari tanpa memahami, itu pun tidak akan cukup sebenarnya. Perlu dipahami lebih jauh, perlu dimengerti lebih dalam, agar nanti prakteknya pun akan menjadi lebih paham, lebih detail, lebih mendalam, dan lebih serius. Sekedar menghindari pembunuhan, itu pun sebenarnya sudah baik. Menghindari pencurian, itu juga baik. Menghindari perbuatan asusila, itu juga baik. Menghindari ucapan yang bohong, itu pun baik. Menghindari minum-minuman keras, itu pun baik. Tetapi kebanyakan kalau salah dalam memahaminya, kemudian banyak umat Buddha yang menjadi orang yang sangat kaku. Banyak umat Buddha yang kemudian menjadi orang yang serba menghakimi di sana sini. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya benar-benar memiliki praktek yang baik, menjalankan sila yang baik, justru ibu bapak dan saudara semuanya akan menjadi orang yang luas, akan menjadi orang yang toleran, akan menjadi orang yang bisa memaklumi dan memahami orang lain. Oleh karena itu, ketika ibu bapak dan saudara semuanya merasa bermoral, kemudian masih senang untuk menghakimi orang lain, masih senang untuk menyalahkan orang lain, ini menunjukkan bahwa
prakteknya itu masih belum cukup. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya perlu memahami praktek yang lebih baik. Kalau tadi saya sebutkan 3 praktek, yang pertama itu adalah memiliki keyakinan pada Sang Tiratana, menjalankan Pancasila, menjalankan 5 sila. Itu adalah 5 tindakan selanjutnya yang akan mampu memberikan berkah, memberikan manfaat, memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada ibu bapak dan saudara semuanya. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya mampu menjalankan Pancasila dengan baik, ibu bapak dan saudara semuanya akan hidup dengan tenang. Pikirannya tidak akan dihantui oleh perasaan bersalah. Pikirannya tidak akan dihantui oleh penyesalan. Pikirannya tidak akan diliputi oleh penderitaan. Tetapi kalau ibu bapak dan saudara semuanya melanggar sila, seringkali ibu bapak dan saudara semuanya katakanlah menyembunyikan kesalahan tersebut. Akhirnya apa? Merasa khawatir kalau nanti ada orang lain yang tahu. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya menyembunyikan kesalahan, nanti timbul penyesalan. Nah, oleh karena itu Sang Buddha itu mengajarkan kepada para biku, kalau memang para biku itu melakukan kesalahan, apapun bentuk kesalahannya, perlu diakui sebelum matahari terbit. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak menciptakan penyesalan, tidak menciptakan penderitaan, tidak menciptakan kekhawatiran di dalam diri. Karena begitu nanti diakuin kesalahan tersebut, kemudian dia merasa lega. Ada orang yang memaafkan. Kalau dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri misalnya, orang tua dan anak misalnya, berani mengakui kesalahan mereka, kemudian berani juga untuk memaafkan, justru akan timbul kebahagiaan, akan timbul keharmonisan di dalam keluarga. Tetapi kalau suami dan istri, anak dan orang tua kemudian selalu menyembunyikan kesalahan mereka, apa yang akan terjadi itu mudah terjadi gesekan, mudah menjadi tersinggung. Orang yang mudah tersinggung itu apa? Itu karena terlalu banyak kesalahan di dalam dirinya. Mudah tersindir itu karena terlalu banyak kesalahan di dalam dirinya, sehingga dia merasa bahwa posisinya itu terancam, posisinya tidak aman. Tetapi kalau ibu bapak dan saudara semuanya merasa tidak punya kesalahan, merasa dirinya baik-baik saja, orang ngomong apapun santai, orang ngomong apapun tidak ada masalah. Contohnya seperti Sang Buddha, bahkan difitnah telah menghamili cincang, telah membunuh Sundari misalnya, telah melakukan kejahatan ini dan itu. Tapi karena Sang Buddha itu tahu secara pasti bahwa Sang Buddha itu tidak salah. Bahkan ketika masyarakat itu menghukum Sangga, menghukum Sang Buddha dengan cara tidak memberi makan, Sang Buddha santai saja. Karena Sang Buddha tahu bahwa Sang Buddha tidak salah. Sang Buddha tidak melakukan kesalahan apapun, sehingga Sang Buddha itu bisa duduk dengan tenang, bisa hidup dengan damai. Tapi coba, kalau ibu bapak dan saudara semuanya hidupnya penuh dengan kesalahan, melakukan kesalahan ini dan itu, begitu orang ngomong sedikit saja, langsung batinnya ini seperti digaruk-garuk dengan
dengan pisau, dengan benda tajam begitu. Langsung terasa menyakitkan di dalam diri kita. Itu karena terlalu banyak tumpuan kesalahan. Terlalu banyak tumpuan hal-hal yang tidak baik. Terlalu banyak tumpuan hal-hal yang negatif. Sehingga begitu sentuh sedikit saja langsung menimbulkan bencana yang tidak sedikit dalam kehidupan ibu bapak dan saudara-saudara semuanya. Nah, ibu bapak dan saudara semuanya, kalau tadi saya sebutkan bahwa salah satu cara yang dipergunakan oleh para biku untuk membebaskan dirinya dari rasa menyesal itu adalah mengakui kesalahannya. Teknik ini pun sebenarnya dipakai oleh para psikiater. Juga di dalam gereja, dalam agama Kristen itu ada yang namanya pengakuan dosa. Itu juga dipakai di sana. Tapi sistem ini sudah diterapkan oleh Sang Buddha 500 tahun sebelum agama Kristen itu muncul. Sistem ini sudah diterapkan 2500 tahun yang silam sebelum para psikolog modern itu kemudian menggunakan cara-cara ini. Kalau dalam dunia modern, dalam dunia psikiatri itu disebut sebagai free association. Berani menceritakan apapun kesalahannya kepada orang-orang yang bisa dipercaya, bukan kepada orang yang mulutnya itu tidak bisa dijaga, hancur malah. Bukan rasa kedamaian yang didapatkan, tetapi kemudian orang ini akan menceritakannya di sana sini. Gitu. Oleh karena itu para psikiater janjinya itu apa? Apapun masalah yang mereka dengar itu cukup sampai di situ. Tidak akan dilanjutkan, tidak akan diceritakan. Demikian pula para pastor-pastor begitu, ketika mereka mendengarkan pengakuan kesalahan dari seseorang, dari umatnya, ya sudah cukup sampai di situ juga. Nah, ini adalah trust. Ini adalah keyakinan yang diserahkan kepada kita, sehingga kita perlu menjaga sampai di mana, menjaga dengan baik agar rahasia tersebut tidak keluar. Begitu seseorang itu bisa menceritakan pengalamannya, keburukannya, kejahatannya, kesalahannya, timbul perasaannya yang lega. Dan agama Buddha itu tidak mengajarkan untuk menyesal sebenarnya. Agama Buddha tidak mengajarkan kepada umatnya untuk menyesal, karena penyesalan itu adalah penderitaan. Apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, apa yang diajarkan oleh agama Buddha? Yang diajarkan oleh agama Buddha adalah selalu mengendalikan diri di masa yang akan datang. Memiliki keberanian untuk mengendalikan diri, itulah yang penting. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, apapun kesalahan yang sudah ibu bapak dan saudara semuanya lakukan selama ini, tidak perlu disesali. Kalau guru saya, salah satu guru saya itu punya teknik agar bagaimana beban batinnya ini bisa keluar, agar bagaimana beban batinnya ini tidak terus tersimpan di dalam. Sebagai perumah tangga, beliau melakukannya bagaimana? Melakukannya adalah beliau berdiri di depan cermin, kemudian beliau bicara sendiri, mengakui apapun kesalahannya. Itu yang dilakukan oleh salah satu guru saya. Dengan cara begitu itu juga akan membuat batin menjadi lega. Atau menulis diari.
mengekspresikan kesalahan kita dalam bentuk tulisan, itu pun akan membuat batin kita menjadi lega. Apapun yang sudah dilakukan, ya sudah, tidak perlu disesali. Kemudian sekarang bagaimana caranya agar kita itu memperbaiki diri. Itu yang penting. Apapun kesalahan kita, tidak perlu kemudian disesali, tidak perlu kemudian kita perpanjang, tetapi cukup sampai di situ. Nah, oleh karena itu kalau ibu bapak dan saudara semuanya membaca Parita Awa Manggala di situ, itu disebutkan dalam Badeka Rata Sutta. Tidaklah penting mengingat apa yang telah lampau, juga tidak penting untuk berhayal tentang apa yang akan datang. Apa yang penting itu adalah melihat saat ini. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya mampu melihat saat ini, mampu menyadari kondisi saat ini, tidak ada penderitaan sama sekali. Penderitaan itu bisa muncul ketika ibu bapak dan saudara semuanya tidak mampu melihat, mengamati, dan menyadari kondisi saat ini. Sesimpel itu saja. Jadi praktek agama Buddha untuk mendapatkan kebahagiaan itu sangat sederhana. Cukup perhatikan, cukup amati, cukup lihat kondisi saat ini. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya mampu melihat kondisi saat ini, tidak ada penderitaan sedikit pun, tapi justru yang ada itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang begitu besar, kebahagiaan yang begitu luar biasa. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya mampu fokus, mampu mengamati kehidupan saat ini. Apapun yang telah menjadi kenangan, apapun yang telah kita lakukan, mari kita jadikan pelajaran. Tetapi jangan sampai kemudian dijadikan penyesalan. Ketika menyesal itu berarti penderitaan. Nah, oleh karena itulah agama Buddha itu tidak mengajari kita untuk menyesal. Karena penyesalan itu adalah penderitaan. Kalau agama Buddha itu mengajari kita untuk menyesal, berarti agama Buddha itu mengajari kita untuk menderita. Itu. Nah, oleh karena itu, apapun pelanggaran terhadap sila yang telah ibu bapak dan saudara semuanya lakukan, ya sudah. Katakanlah kita sudah pernah melakukan kesalahan ini dan itu, cukup sampai di situ. Bagaimana kalau kemudian besok kita melakukan pelanggaran lagi? Maafkan diri sendiri. Terus lakukan yang penting ibu bapak dan saudara semuanya tahu bahwa ibu bapak dan saudara semuanya melakukan kesalahan. Hari ini melakukan kesalahan lagi, besok melakukan kesalahan lagi, maafkan diri sendiri. Memaafkan orang lain itu gampang, tetapi memaafkan diri sendiri itu jauh lebih sulit daripada apapun. Kalau memaafkan diri sendiri itu gampang, tidak ada orang yang menderita di dunia ini. Gitu. Kita menderita itu karena kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri. Gampang, oke, saya maafkan kamu, selesai. Tapi apakah kemudian kita bisa memaafkan diri kita sendiri? Memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan? Tidak semudah itu. Karena memori melekat begitu kuat. Kita sudah terbiasa untuk menjadi orang yang selalu menghakimi, mengkritisi diri sendiri. Saya salah, saya tidak baik, saya selalu begini dan begitu. Itulah yang kemudian menimbulkan penderitaan. Tapi kalau kita tidak menghakimi diri kita, kita tidak menyalahkan diri kita, tidak akan ada penderitaan sama sekali. Kita salah, cukup kita tahu bahwa kita melakukan kesalahan. Suatu saat kesalahan itu akan pudar dengan sendirinya. Suatu saat kita tidak akan melakukan kesalahan lagi. Yang penting sekarang ini kita melatih diri untuk selalu sadar, untuk selalu mengetahui bahwa kesalahan telah dilakukan. Cukup sampai di situ saja sebenarnya. Kalau memang sekarang kita salah, ya cukup sadari, oh iya saya salah. Berani mengakui diri sendiri.
bahwa diri kita ini salah. Tetapi kemudian jangan diperpanjang dengan cara mengkritisi. Wah, nanti bagaimana karma buruk yang harus saya terima, bagaimana nanti kalau saya terlahir di neraka, bagaimana nanti kalau saya terlahir jadi peta, segala macam begitu. Ini ketakutan, ini kekhawatiran, ini kemudian yang membuat hidup itu menjadi terbebani. Jadilah seorang kesatria. Apapun yang sudah saya lakukan, saya berani untuk menerima konsekuensi. Nah, oleh karena itu kan, kalau pasti ibu bapak dan saudara semuanya membaca parita, kita baca, aku adalah pewaris karmaku sendiri, lahir dari karmaku sendiri, terbentuk karena karmaku sendiri. Nah, tapi begitu begitu kita mengalami apa yang seharusnya kita alami, kemudian kita ketakutan. Kita mengalami apa yang seharusnya menjadi konsekuensi dari perbuatan kita. Kita khawatir begini dan begitu. Oleh karena itu, jadilah seorang kesatria, jadilah seorang pemberani. Persis seperti yang kita bacakan, kita renungkan, baik dalam Abhinava Pacawekana maupun dalam Brahma Wihara, bahwa saya adalah pewaris karma saya sendiri. Karena kalau kita memang menjadi pewaris karma kita sendiri, beranilah untuk mewarisi setiap perilaku, setiap tindakan, setiap konsekuensi yang lahir dan muncul dari tindakan dan perbuatan kita masing-masing. Dalam salah satu sutta Sang Buddha itu mengatakan bahwa kalau kita itu memiliki batin yang kokoh, memiliki keyakinan yang kuat, apapun konsekuensi dari karma kita, sekalipun itu konsekuensinya sangat berat, kita itu tidak akan menderita secara berlebihan. Kita mungkin akan menderita, tetapi tidak sampai terpuruk. Tidak sampai kemudian kita itu menderita begitu berat. Tapi bagi mereka yang batinnya tidak kuat, batinnya tidak terlatih, batinnya tidak kokoh, sekalipun dampaknya itu hanya begini saja, sebenarnya hanya kecil begitu saja, tetapi itu sudah membuat dia goyah, membuat dia menderita luar biasa. Ini bedanya. Gitu. Jadi ambil contoh begini. Batu karang yang kuat itu sekalipun diguyur oleh badai tidak akan ada masalah. Tetapi lereng gunung yang tidak kokoh, begitu dihantam badai hujan beberapa hari, langsung longsor. Tapi kalau gunungnya itu kuat, terdiri dari bebatuan, tidak akan ada masalah sama sekali. Sama-sama hujan, yang satu kena longsor, yang satu tetap berdiri kokoh. Nah, ini juga sama dengan kondisi batin orang-orang yang terlatih. Sekalipun misalnya saya membunuh, ibu bapak dan saudara semuanya membunuh, sama-sama membunuh nyamuk saja. Kalau batin saya itu kokoh, batin saya itu kuat, seandainya pembunuhan ini nanti menimbulkan kama wipaka, menimbulkan dampak dalam kehidupan saya bisa menganggap ini sebagai suatu dampak yang enteng saja, yang ringan. Tapi kalau kemudian batin ibu bapak dan saudara semuanya tidak kokoh, tidak kuat, sekalipun hanya dampak konsekuensi dari membunuh nyamuk ini, itu pun sudah dirasakan menimbulkan penderitaan yang luar biasa. Gitu. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya sangat penting untuk melatih diri, sangat penting
untuk melatih batin kita agar menjadi batin yang kokoh. Batin yang kokoh itu bagaimana? Batin yang kokoh itu adalah ketika kita semuanya tidak goyah, sebagaimana dicantumkan dalam Manggala Sutta itu, putasa lokadamehi citang yasana kampati asukang wirajang kema. Putasa lokadamehi, sekalipun dihempas, sekalipun dihantam oleh badai duniawi, citang yasana kampati, kondisi batin tidak tergoyahkan. Asukang wirajang kema, tetap tenang, teguh dan seimbang. Itu butuh pelatihan dari waktu ke waktu. Perlu mengembangkan kesadaran dari waktu ke waktu. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya mau melatih kesadaran dari waktu ke waktu, ini pasti batin kita itu pasti akan menjadi kokoh. Karena mengembangkan kesadaran itu berarti melihat situasi saat ini. Sekarang batinnya sedang bergemuruh, kita akuin batin saya sedang bergemuruh. Perhatikan bagaimana gemuruh batin itu naik, kemudian turun, naik dan turun terus menerus. Bagaimana kemarahan itu kemudian muncul, berkembang dan lenyap. Bagaimana nafsu, keserakahan, kebencian dan segala macamnya itu muncul, berkembang dan kemudian lenyap. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya mampu melihat proses semacam itu, mendengar suara orang yang biasanya menyakitkan, itu tidak akan menyakitkan. Meskipun suaranya itu ditujukan untuk menyakiti kita, kalau kita sekedar melihat itu sebagai sebuah proses, tidak ada penderitaan sama sekali. Masalahnya yang menjadi masalah, mengapa ucapan orang itu menyakitkan? Karena kita mempersepsikan bahwa ucapan tersebut adalah untuk menyinggung kita, untuk menyakiti kita, untuk membuat kita menjadi menderita. Ini yang kemudian mampu menghancurkan, membuat batin kita itu menjadi goyah. Tapi coba kita lihat, ini ada suara. Cuman kita perhatikan bagaimana intonasi suara itu naik dan turun. Tidak akan ada kemarahan dalam batin kita. Masalahnya kita itu seringkali tidak sanggup untuk melihat seperti itu, sehingga begitu orang ngomong sedikit, ngomong sepatah kata, dua patah kata, kita menderitanya seumur hidup. Kita menderitanya tidak hanya pada momen saat ucapan itu diucapkan, besok, lusa, bahkan puluhan tahun kemudian kita tetap ingat, kita tetap menderita karena ucapan tersebut. Ya. Jadi kalau kita semuanya mampu mengembangkan kesadaran, mampu memiliki sati, kita semuanya akan bisa hidup dengan bahagia. Kita semuanya akan bisa hidup dengan damai. Kita semuanya akan bisa hidup bebas dari penderitaan. Hanya itu saja sebenarnya yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah bagaimana agar kita ini bisa bebas dari penderitaan dalam kehidupan sekarang ini juga, tanpa perlu menunggu dalam kehidupan yang akan datang. Nah, ibu bapak dan saudara semuanya, itulah 8 praktek yang kalau dipraktekkan dengan sungguh-sungguh akan membawa kebahagiaan, membawa keberuntungan, membawa ketenangan, membawa kesuksesan dalam hidup. Sebagaimana tadi juga ketika ibu bapak dan saudara semuanya setelah meminta sila, kemudian saya mengakhiri permintaan sila itu dengan mengatakan silena sukatingyanti, silena buka sampada, silena niputingyanti.
dengan menjalankan sila, ibu bapak dan saudara semuanya akan bisa terlahir di surga. Dengan menjalankan sila, ibu bapak dan saudara semuanya akan bisa menjadi orang yang kaya. Dengan menjalankan sila, ibu bapak dan saudara semuanya akan menjadi orang yang batinnya terbebaskan. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya sangat penting untuk memiliki 3 keyakinan. Keyakinan pada Sang Buddha, keyakinan pada Dhamma, dan keyakinan pada Sangha. Dan perlu juga mempraktikkan Pancasila ini dengan baik, sehingga ibu bapak dan saudara semuanya bisa menikmati kebahagiaan, kedamaian, serta kesuksesan di dalam hidup. Tidak ada bahaya apapun yang akan mampu mengancam ibu bapak dan saudara semuanya kalau 8 ini dipraktikkan dengan baik. Tidak ada satupun penderitaan yang akan sanggup untuk menyentuh ibu bapak dan saudara semuanya kalau 8 ini mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hidup ibu bapak dan saudara semuanya akan penuh kesuksesan, baik kesuksesan dalam materi maupun kesuksesan dalam dunia spiritual. Mereka yang menjalankan praktek dengan baik justru banyak yang secara ekonomi itu lebih mapan. Justru mereka yang benar-benar serius praktek, benar-benar serius menjalankan ajaran Sang Buddha, kehidupan mereka itu lebih baik. Mengapa? Ini karena ketika seseorang memiliki keyakinan, hidupnya itu penuh optimisme, penuh rasa percaya diri. Dan orang yang percaya diri itu justru akan mudah bekerja dimanapun, akan mudah mendapatkan kesuksesan apapun yang dia inginkan. Tetapi kalau kita sudah pesimis, rintangannya itu banyak sekali yang muncul. Karena pesimis itu adalah yang mengkondisikan kita untuk memunculkan hal-hal yang negatif di sekitar kita. Tetapi kalau kemudian kita memiliki keyakinan, timbullah optimisme, timbullah rasa percaya diri, timbullah motivasi, semangat untuk bekerja. Ini bedanya, ya. Jadi sangat berbeda antara mereka yang memiliki keyakinan dan mereka yang tidak memiliki keyakinan sama sekali. Oleh karena itu kembangkanlah keyakinan luhur ini, keyakinan terhadap Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan sebaik-baiknya. Demikian pula praktekkanlah moralitas dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kemudian dalam 1 atau 2 kesempatan ibu bapak dan saudara semuanya harus melanggar, maafkanlah diri ibu bapak dan saudara semuanya. Berikanlah kesempatan pada diri ibu bapak dan saudara semuanya untuk memperbaiki diri. Berikanlah kesempatan kepada diri sendiri untuk bisa berjuang ke arah yang lebih baik. Kesalahan sekali tidak akan membuat ibu bapak dan saudara semuanya kemudian terjerumus, terjerembab selamanya dalam penderitaan. Kesalahan 1 kali masih bisa diperbaiki, kesalahan 2 kali pun masih bisa diperbaiki. Kita semuanya ini bisa hidup di sini, terlahir sebagai manusia seperti ini. Ini karena kita telah melakukan kesalahan miliaran kali, sehingga kita selalu menjadi manusia yang gagal, belum mampu menjadi manusia yang sukses, bebas dari penderitaan. Kita semuanya masih menjadi produk-produk yang gagal. Nah, oleh karena itu kita perlu bekerja keras, perlu memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Dan perbaikan diri itu bisa terjadi kalau kemudian ibu bapak dan saudara semuanya memberikan kesempatan untuk berjuang, memberikan kesempatan pada diri sendiri untuk berlatih lebih baik. Saya kira itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada ibu bapak dan saudara semuanya
dalam praktek lebih baik. Semoga Ibu Bapak dan Saudara semuanya bisa praktek dengan lebih baik dalam kehidupan sekarang ini, mampu mendapatkan berkah yang mulia dengan cara memiliki keyakinan pada Sang Tiratana, juga dengan cara mempraktikkan 5 sila. Semoga Sang Tiratana selalu melindungi. Sapi sata bawantu sukitata. Karena kita kan sering berpikir yang tidak baik, apalagi kepada orang yang tidak kita senangi. Kalau kita misalnya tuliskan, rasanya kan tidak berbahaya. Jadi sebenarnya cara kita untuk mengantisipasi agar yang kejahatan yang baru melalui pikiran jangan sempat kita lakukan sebagai pemimpin. Jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya begini, pikiran kita itu adalah pikiran yang sangat liar sebenarnya. Pikiran kita itu diliputi oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Nah, oleh karena itu, seringkali karena diliputi oleh kebencian, kita itu memikirkan hal-hal yang tidak baik seperti itu, hal-hal yang negatif seperti itu. Yang perlu kita lakukan itu bukan membuang pikiran ini sebenarnya, bukan menyingkirkan pikiran ini, tetapi kita cukup menyadarinya. Cukup dicatat dalam batin, oh ini ada pikiran buruk. Cuman begitu saja. Kalau kita bisa seperti itu, begitu muncul diulangi lagi, suatu saat pikiran yang buruk semacam itu tidak ada lagi. Gitu. Nah, oleh karena itu Sang Buddha itu mengatakan, janato ahang pikawe pasato asawanang kayang wadami no ajanato no apasato. Oh, para biku katakan bahwa mereka yang sanggup melihat dan menyadari adalah orang-orang yang akan sanggup menghancurkan kotoran batinnya, dan bukan mereka yang tidak sanggup melihat dan tidak menyadari. Kalau misalnya dalam batin kita ada pikiran yang jahat, memikirkan sesuatu yang tidak jahat, memikirkan sesuatu yang jahat terhadap orang-orang yang tidak kita senangi, kemudian kita berpikir, oh ini pikiran tidak baik, harus dibuang. Itu namanya membenci diri sendiri. Itu. Sang Buddha mengatakan, kebencian tidak akan berakhir dibalas dengan kebencian. Kebencian itu akan berakhir kalau dibalas dengan cinta kasih. Oleh karena itu kita juga perlu mengasihani diri kita sendiri. Selama kita masih membenci pikiran yang tidak baik itu, jangan pernah berharap untuk bisa menghentikan pikiran yang tidak baik. Oleh karena itu kalau memang pikirannya tidak baik, cukup dicatat, cukup disadari, oh ini ada pikiran yang tidak baik. Pelan-pelan nanti frekuensinya akan menurun dan menurun hingga pada akhirnya akan lenyap secara total. Tapi seandainya dalam praktek semacam itu, kemudian kita dari waktu ke waktu semakin melihat pikiran kita itu tambah tidak baik, itu sangat normal, itu sangat wajar. Karena begini, katakanlah sati itu seperti senjata, sebagai senjata untuk menganalisis segala macam. Kalau kita punya sati, berarti kita memiliki kemampuan untuk melihat ke dalam diri kita. Kalau kita tidak punya sati, tidak punya perhatian, tidak punya kesadaran, kita selalu melihat keluar, sehingga tidak punya waktu untuk melihat dalam diri sendiri. Begitu kita mampu melihat ke dalam diri sendiri, akhirnya kita apa? Melihat diri kita yang sangat bobrok semacam itu. Tapi tidak usah khawatir. Justru ketika kita mampu melihat diri kita yang puncaknya sangat luar biasa, kebobrokannya begitu luar biasa, itu menunjukkan bahwa praktek kita sudah sangat baik. Karena mampu melihat, mampu mengamati, mampu menyadari.
diri kita yang sesungguhnya. Yang penting terus dilihat, terus diamat, jangan bosan. Ada waktunya ketika orang praktek itu akan bosan. Ada waktunya ketika kita mengamati, melihat semacam itu, kemudian timbul kebosanan dalam diri kita. Karena yang kita lihat ya kebencian, hanya itu terus. Akhirnya suatu saat muncul titik kejenuhan. Justru kalau kita sudah jenuh itu, kita sudah berada di ambang kesuksesan. Lakukan terus, amati terus. Kalau pas jenuhnya yang muncul, amati kejenuhan. Biasanya orang-orang yang mau sukses itu hanya dihalangi oleh satu tembok yang kecil saja. Di dalam Jataka itu ada sebuah cerita. Itu Jataka nomor 1, namanya Apanaka Jataka. Itu diceritakan bahwa Bodhisattva itu memimpin karavan untuk berdagang ke kota lain. Mereka harus melewati gurun pasir. Dan ketika melewati gurun pasir itu kalau siang tidak bisa jalan. Karena kalau sudah di gurun pasir, kalau siang ya jalan kaki, ya kakinya ini melepuh semuanya, kebakar semuanya. Kuda mereka pun nggak bisa jalan. Oleh karena itu kalau siang ya mereka berhenti, berkemah dulu kalau siang. Mereka jalan itu kalau malam hari saja. Itu. Nah kemudian pada malam terakhir mereka sudah tahu kita sudah hampir sampai. Buang saja semua airnya, rumput-rumputnya, kayunya semua dibuang agar kita bisa berjalan lebih cepat. Semuanya dibuang. Begitu mereka sudah jalan lagi, tengah malam orang yang dipercaya jadi kusir paling depan ini ketiduran. Akhirnya apa? Kudanya itu belok lagi ke padang pasir lagi, ke tengah-tengahnya. Begitu mereka terbangun, mereka sampai di tempat yang mereka tadi buang rumput itu, buang barang bawaan. Wah, akhirnya apa? Mereka kan harus berhenti, kemudian harus ada air, karena seharian mereka tidak mungkin bertahan tanpa air. Nah oleh karena itu mereka cepat-cepat cari tempat yang ada pohonnya hidup di padang pasir. Kemudian Bodhisattva menemukan, kemudian Bodhisattva bilang, gali tempat ini, di bawahnya pasti ada air. Kemudian begitu digali, sudah dalam sekali, yang ditemukan apa? Yang ditemukan itu ternyata batu karang. Batu karang. Begitu batu karang semuanya frustrasi, tidak ada air, tidak dapat air ini. Bodhisattva kemudian turun. Dan dia dengarkan lewat menggunakan telinganya, ditempelkan telinganya di batu karang itu. Bodhisattva kemudian bilang, ambil hammer, ambil palu. Ini ada airnya di bawah. Begitu dipalu, ya airnya langsung muncrat, begitu banyak. Nah, ini adalah salah satu contoh cerita yang sangat bagus bahwa kesuksesan itu biasanya hanya dihalangi satu tembok kecil begini saja. Kita sudah awalnya bekerja enak saja, tapi begitu sudah mau sukses, nyentuh batu karang. Nah oleh karena itu saat itu kita butuh kesabaran, kita butuh tenaga, butuh keuletan, butuh cara bagaimana agar batu karang ini bisa dihancurkan, kemudian kesuksesan bisa kita dapatkan. Itu oleh karena itu kalau dalam praktek begitu muncul kebosanan, itu tandanya sudah sangat-sangat maju dan kesuksesan kita itu sudah berada di ambang pintu. Oleh karena itu prakteklah terus, jalan terus, tidak perlu khawatir untuk tidak sukses. Suatu saat pasti kesuksesan itu akan ada. Suatu saat yang namanya kesuksesan itu pasti akan kita dapatkan. Tidak mungkin tidak, karena ajaran Sang Buddha ini bukan ajaran bohong. Kalau ajaran ini bohong, sudah ditinggalkan sejak lama. Kalau ajaran agama Buddha itu tidak benar, saya yakin tidak akan sampai ke kita saat ini. Tapi karena ini adalah ajaran yang benar, ajaran yang mampu membuat orang bahagia, kalau dipraktekkan, sekalipun kita prakteknya itu nanti jungkir jempalik begitu, pasti akan ada hasilnya, pasti akan ada dampaknya.
Dan banyak yang sudah mampu merasakan secara langsung, mendapatkan manfaat secara nyata dari praktek-praktek semacam itu. Gitu. Jadi nanti apa yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah, saya seringkali menggambarkan bahwa ketika seseorang sudah mampu melihat kondisi batinnya yang begitu bobrok semacam itu seperti mengambil setetes air di tangan begini. Kemudian kalau kita lihat dengan mata biasa itu tidak kelihatan apa-apa. Tapi coba kita masukkan ke dalam mikroskop. Mikrobanya, kemudian virus-virusnya, semuanya akan kelihatan. Tapi begitu semakin kita besarkan kan kuman segala macam itu tambah besar. Jumlahnya juga tambah banyak. Apakah waktu di tangan gini tidak ada? Ada kan? Tapi karena mata kita itu terbatas, kita tidak bisa lihat. Demikian juga orang yang tidak praktek, tidak mampu melihat kotoran batinnya. Gitu. Dia tidak bisa melihat ini sebagai kotoran batin. Tapi begitu dia terjun ke dalam praktek, dia mampu melihat segala sesuatunya, mana yang layak dijadikan kotoran batin, mana yang layak dianggap bukan sebagai kotoran batin. Nah itu semakin mampu melihat. Nah, oleh karena itu kalau ibu dalam kehidupan sehari-hari kemudian mampu melihat pikiran yang jahat begitu, itu bukti bahwa ibu itu sudah praktek. Itu wujud nyata bahwa sati itu kuat. Tapi kebanyakan orang begitu sampai di situ umumnya merasa, wah saya ini bukan orang baik, saya ini orang jahat. Kebanyakan orang seperti itu. Gitu. Saya ini orang tidak baik, saya ini orang yang seharusnya tidak punya pikiran semacam ini. Tapi kalau ibu sudah mampu melihat kotoran batin sendiri, itu bukti nyata sudah praktek. Itu bukti nyata bahwa sati kita itu kuat. Gitu. Hanya saja kebanyakan orang tidak mau untuk mengatakan begitu, tidak mau mengakui seperti itu. Sehingga apa? Iya, selalu mentok di tempat terus. Karena persepsinya itu yang berbeda. Gitu, pola pikirnya, cara pandangnya itu yang berbeda. Gitu. Jadi kalau ibu sudah mampu melihat kotoran batin, bagi saya itu sangat bagus. Gitu. Sudah mampu melihat kotoran batin sendiri, itu luar biasa. Sekarang tinggal apa yang perlu dilakukan adalah melihat terus menerus, mengamati terus menerus bagaimana kotoran batin itu naik dan turun, timbul dan tenggelam, berkembang. Ada waktunya kuat, ada waktunya lemah, ada waktunya nanti tampak samar-samar, tidak kelihatan sama sekali. Lihat saja terus. Suatu saat pasti akan lenyap secara total, dan begitu lenyap kebahagiaan itu akan muncul begitu luar biasa. Gitu, ya. Jadi kita kalau praktek itu sebenarnya tidak susah. Praktek itu gampang. Praktek itu mudah. Hanya saja kebanyakan kita itu terlalu banyak teori. Teorinya harus beginilah, harus begitulah, harus belajar inilah, harus belajar ini. Praktek ini, praktek itu, kalau enggak ini enggak benar, kalau praktek itu enggak salah. Segala macam kita ambil, segala macamnya kita akumulasikan, sehingga kita sendiri yang bingung mana yang perlu dipraktekkan dan mana yang tidak. Sebenarnya praktek yang diajarkan oleh Sang Buddha itu, sekali lagi saya katakan, sederhana. Bukan sesuatu yang ribet. Oleh karena itu, mengapa saya katakan sederhana? Karena tadi ketika ibu sudah mampu melihat kotoran batin, berarti di situ prakteknya sudah baik. Sudah mampu melihat ke dalam. Kalau ibu tidak punya ini, tidak punya sati, mana mungkin bisa lihat ke dalam? Tidak bisa lihat ke dalam diri sendiri. Tidak mungkin itu. Nah, oleh karena itu perlu untuk terus-menerus melihat ke dalam diri sendiri itu. Sehingga nanti semakin tajam, semakin kuat, dan kotoran batin akan terkikis secara otomatis. Itu persis seperti dedaunan. Dia akan muncul, kemudian berkembang menjalankan fungsinya.
Tapi kalau sudah waktunya, dia pasti rontok. Dan kalau sudah rontok, siapa yang sanggup untuk menyematkan kembali daun itu di pohonnya? Tidak ada. Demikian juga kotoran batin yang sudah terputuskan tidak akan mungkin bisa dikembalikan. Jadi kotoran batin yang sudah kita hancurkan dari dalam diri kita tidak akan mungkin bisa dikembalikan lagi. Itu hebatnya praktek dari ajaran Sang Buddha. Itu persis seperti daun yang sudah gugur tidak akan mungkin bisa disematkan kembali. Gitu. Oleh karena itu kalau kita mampu menyelesaikan masalah di luar, satu masalah itu selesai, 1000 masalah yang baru akan muncul. Tetapi satu masalah yang ada dalam diri kita mampu selesaikan, masalah itu tidak akan pernah muncul kembali dalam hidup kita. Oleh karena itu prakteklah dengan baik, pergunakan waktu untuk praktek dengan sebaik-baiknya sekalipun sebagai perumah tangga. Saya tetap menyemangati umat-umat untuk praktek. Saya tetap menyemangati sekalipun ibu bapak dan saudara semuanya itu adalah para perumah tangga. Saya tidak melihat adanya perbedaan antara saya yang pakai jubah dengan ibu bapak dan saudara semuanya yang pakai baju seperti itu. Karena prinsip saya, yang namanya praktek itu adalah bagaimana mengawasi telinga, bagaimana mengawasi mata, bagaimana mengawasi hidung, bagaimana mengawasi lidah, bagaimana mengawasi sentuhan melalui kulit maupun kemudian mengawasi pikiran. Oleh karena itu siapapun yang punya mata bisa praktek, siapapun yang punya telinga dia bisa praktek, siapapun yang punya 6 landasan indria dia bisa praktek dengan baik. Saya tidak melihat bahwa kehidupan seorang biku yang pakai jubah ini kemudian prakteknya jauh lebih baik. Tidak juga. Dewadatta dulu praktek, tapi kemudian habis meninggal langsung ke Awiji dia. Gitu. Awiji. Sementara Bimbisara, Asoka, Anatapindika, kemudian Wisaka, semuanya terlahir di surga. Gitu. Nah, oleh karena itu semuanya itu tergantung dari perspektif, cara pandang, pola pikir kita masing-masing. Gitu. Yang kita handle itu sama-sama keserakahan, sama-sama kebencian, sama-sama kebutuhan batin. Tidak ada bedanya. Gitu. Apakah saya menghadapi kebencian, keserakahan dan kebutuhan? Kalau saya sudah bilang keserakahan, kebencian dan kebutuhan, apakah keserakahan saya ya orang yang pakai jubah begini berbeda dengan keserakahan ibu yang pakai baju seperti itu? Tidak. Yang namanya kebencian, puncak kebencian dalam diri saya itu adalah membunuh. Puncak kebencian dalam diri ibu juga membunuh. Keserakahannya apa? Keserakahannya adalah selalu mengambil apa yang di luar kapasitas kita. Demikian juga itu terjadi dalam diri saya. Saya meskipun pakai jubah bisa saja seperti itu. Gitu. Gampang saja saya ambilkan contoh, misalnya saya di wihara begini. Kemudian ada kotoran sedikit. Kemudian saya bilang, "Oh, ini anak-anak kurang ajar, nyapunya tidak bersih." Ini kan sudah kebencian. Meskipun itu di wihara simpel aja. Atau begini dengan tembok-tembok begini, wah ini kenapa enggak dicat yang warna-warni jauh lebih bagus? Itu saya punya kebencian juga di sana. Punya keserakahan untuk mendapatkan warna yang lebih baik sesuai dengan keinginan saya. Meskipun itu di wihara. Itu jadi jangan anggap orang di wihara itu keserakahannya lebih kecil, kebenciannya lebih kecil, kebodohan batinnya lebih kecil. Tidak. Tetap memiliki keserakahan, kebencian dan kebodohan batin yang tidak ada bedanya. Di sekalipun sebagai perumah tangga, praktek lakukan yang terbaik untuk kehidupan ibu bapak dan saudara semuanya, sehingga agama Buddha itu memberikan manfaat yang terbaik dalam kehidupan masing-masing. Ya. Ya. Ada yang lainnya? Ya. Ya. Ada orangnya kan ada penyakit,
Dia kalau pagi, setiap pagi jam-jam 3 sudah bangun. Jadi karena kalau akal silam mau sampai jam-jam 6 baru boleh makan. Ya. Jadi kalau dia jam 3 bangun itu apa kan kelamaan ya. Jam 3 jam atau kapan atau mandi Jumat dia isi laptopnya dengan telur atau susu atau melanggar sila. Begini, kalau memang ada mak, saran saya tidak usah menjalankan akasila. Kalau rumah tangga lo ya, beda dengan saya yang pakai jubah ini pagi-pagi keluar-keluar ke dapur juga nggak ada makanan. Tapi kalau sebagai rumah tangga, kalau memang ada sakit, menjalankan Pancasila itu sudah cukup. Dan itu sudah cukup, makanya meskipun tadi kan bilang silena sukati yanti, silena boga sampada, silena nibuti yanti. Nibuti yanti itu apa? Mampu merealisasi nibbana. Gitu. Jadi sekalipun Pancasila itu sudah cukup kalau dijalankan dengan baik. Gitu. Jadi apakah menjalankan atasila, melatih atasila itu ya baik, tetapi juga harus lihat kondisi fisiknya, lihat kondisi kesehatannya. Kalau di zaman Sang Buddha dan kemudian kehidupan para biku, kalau memang dia sakit, ya bisa minum yang manis-manis, seperti minum madu, kemudian minum air gula atau teh manis, itu boleh. Gitu. Nah, kalau dalam aturan para biku, itu para biku sudah boleh makan kalau begitu dia keluar lihat garis tangan. Garis tangan itu sudah kelihatan, dia sudah boleh makan. Jadi tidak wajib harus jam 6 atau jam 7, tetapi setiap kali kita keluar, kalaupun nanti kalau seperti di beberapa tempat di Manado, jam 6 pagi itu sudah persis seperti jam 7 di Kalimantan. Jadi matahari itu sudah tinggi jam 7 itu, jam 6 pagi. Saya pernah waktu di Manado pertama kali. Jam 6 pagi saya bangun. Kaget saya langsung. Ini umat sudah mau dana makanan ini. Saya keluar itu apa lihat bingung begitu. Enggak taunya begitu saya lihat jam baru jam 6 ini. Sudah itu matahari sudah tinggi jam 6 kalau di sana, sudah terang sekali. Kemudian seperti di Malang. Di Malang itu jam 5 sudah terang, sudah boleh makan itu. Bahkan setengah 5 itu sudah boleh makan kalau di Malang. Gitu. Karena matahari itu sudah di sana tempatnya sudah terang dan kita sudah bisa melihat sinar matahari garis tangan ini. Tapi ya jangan lihat di lampunya dinyalakan langsung lihat garis tangan gitu. Jadi kalau dalam secara tradisional begitu kita keluar lihat garis tangan begini sudah bisa, itu sudah boleh makan. Ya. Dan kalaupun sakit itu ada pengecualian juga. Tetap boleh makan kalau sakit. Ada pengecualian. Jadi para biku sekalipun kalau sakit ya dikecualikan juga. Jadi tidak dipaksakan untuk atasila begitu. Oleh karena itu mereka boleh minum jus buah. Seperti misalnya dulu waktu Yasodhara sakit. Yasodhara sakit begitu ya Rahula carikan jus buah, jus mangga di rumah-rumah begitu. Boleh, tidak apa-apa. Gitu, atau minum susu. Kalau umat awamnya masih boleh saja, tidak apa-apa. Pagi-pagi bangun kemudian mau buat susu pulang, boleh, tidak masalah sama sekali. Atau kalau memang merasa tidak mampu, itu sebenarnya perlu dipahami bahwa inti dari melaksanakan atasila itu adalah untuk hidup sederhana. Kuncinya di situ sebenarnya. Agar kita itu lebih menjadi orang yang sederhana. Hanya itu saja. Gitu. Jadi bukan bermewah-mewah begitu, tapi menjadi sederhana. Oleh karena itu, kadang-kadang ada umat yang sok usil juga. Begitu menjalankan atasila, langsung tidak mau tidur di kasur, atau langsung kasurnya itu dibongkarin begitu. Ini namanya orang tidak praktis. Gitu. Kalau memang kasurnya adanya apa ya sudah ditidurin. Atau kasurnya merasa lebih tinggi begitu kan, itu tidak duduk tidak tidur duduk di tempat yang tinggi dan mewah. Padahal yang namanya tinggi dan mewah dalam definisi Tipitaka itu apa? Kasur yang terbuat dari kapuk.
Itu mewah. Nah, masalah mewah, barang mewah itu setiap orang akan berbeda definisinya. Gitu. Setiap orang itu akan memiliki definisi yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamakan. Mewahnya seorang orang kota, ya, dengan mewahnya orang desa itu berbeda. Saya ambilkan contoh. Orang desa setiap hari nyayur dari kebun sendiri itu biasa. Tapi orang kota bisa nyayur petik cabai dari kebunnya sendiri. Waduh, bahagianya luar biasa itu. Ini sudah suatu kemewahan. Bagi orang kota bisa petik cabai sendiri yang ditanam sendiri, itu adalah suatu kemewahan. Tapi orang desa metik cabai, metik sayur dari tempat sendiri, ya itu hal yang biasa buat mereka. Gitu. Nah, makan daging misalnya, makan daging bagi orang kota biasa. Tapi bagi orang desa begitu mereka makan daging itu sesuatu yang luar biasa. Nah, ini oleh karena itu yang namanya kemewahan itu juga relatif. Tidak bisa disamakan. Kalau orang desa kemudian cuma dikasih busa begitu, itu sudah mewah buat mereka. Nah, tapi bagi orang kota itu ya tidak ada nilainya. Bagi orang-orang yang mampu itu tidak ada artinya. Gitu. Apalagi sampai bisa spring bed begitu, kalau untuk orang kampung, wah itu mungkin perlu bekerja keras dengan sangat luar biasa. Gitu. Nah, oleh karena itu yang namanya definisi mewah itu pun berbeda-beda kelasnya. Masalah praktek nomor 6 wikala bujana itu begini. Seringkali saya bertemu dengan umat-umat yang menjalankan atasila, terutama ketika mereka itu bekerja di kantor misalnya. Kalau bekerja di kantor kan namanya orang kantoran kerjanya sampai jam 12 siang atau bahkan sampai jam setengah 12 itu mereka baru istirahat. Lah itu kalau kita fix bahwa yang namanya tengah hari itu adalah jam 12 siang, berarti mereka sudah tidak bisa makan. Nah, oleh karena itu saya sarankan, kalau memang kamu istirahatnya jam 12 atau jam 12 lebih seperti itu, kalau memang kamu butuh makan, makanlah. Tapi tidak perlu makan lagi setelah itu. Karena kalau kemudian tengah hari itu dijadikan standar jam 12. Sekarang begini, ketika kita ke Eropa, itu ada negara-negara tertentu yang namanya matahari itu di atas kepala kita. Selalu dianggap seperti tengah hari, persis seperti tengah hari kita, itu selama 23 jam. Gimana coba? Jadi matahari itu cuman tenggelam sebentar, habis itu langsung muncul di atas kepala kita lagi. Bukan muncul di barat kemudian tenggelam di barat, bukan muncul di timur kemudian tenggelam di barat. Tetapi begitu matahari tenggelam sebentar langsung muncul di atas kepala kita lagi. Itu di beberapa negara seperti itu. Nah, oleh karena itu mereka juga ketika bulan puasa begini, itu dilema juga. Gitu, dilema apakah mereka harus berpuasa selama 23 jam, kemudian buka puasa cuma 1 jam, kemudian lanjut puasa lagi. Karena matahari itu selama 23 jam ada di atas kepala. Gitu. Nah, oleh karena itu yang namanya tengah hari, wikala bujana, itu juga sangat relatif. Gitu, sangat relatif. Jadi tidak harus jam 12 pas itu tidak. Nah, oleh karena itu kalau umat-umat yang memang bekerja sampai jam 12 lebih baru punya kesempatan untuk makan, ya makanlah. Tidak apa-apa. Ini kan tujuannya agar kita itu bisa hidup sederhana. Cuman itu saja kuncinya. Melatih diri untuk bisa menjadi orang yang sederhana. Tidak lebih dari itu. Nah, oleh karena itu kesederhanaan itu juga sangat relatif dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu. Kalau sudah musim Lebaran begini, orang-orang kota pada kelimpungan karena pembantunya semuanya pada pulang kampung. Tapi bagi orang desa ya sebiasa, kalau mereka sudah terbiasa dengan kondisi semacam itu, tidak ada apa-apanya buat mereka.
Tiap hari yang mereka kerjakan semuanya sendiri, masak sendiri, cuci baju sendiri, nyapu, ngepel segala macam dilakukan sendiri. Tapi bagi sebagian orang kota yang terbiasa dengan pembantu ya ribut seperti hidup di neraka mereka. Karena nggak terbiasa dengan kondisi semacam itu. Nah oleh karena itu yang namanya kesederhanaan itu pun sesuatu yang relatif, tidak bisa difix, dipatok seperti ini. Gitu. Ya. Kalau kursi semacam ini sudah mewah, ini. Gitu. Tapi karena ini disediakan mau tidak mau ya saya duduk. Gitu. Apakah kemudian saya bilang wah tidak mau itu kursinya mewah, saya duduk di bawah saja? Tidak, ini sudah tergolong mewah. Gitu. Tapi karena sudah disediakan, sudah ada, ya sudah saya cari praktisnya saja. Gitu. Jadi mana yang praktisnya itu lihat, jangan cari susahnya. Kalau saya kemudian duduk di bawah, ya saya cari susahnya aja. Gitu. Atau saya bilang tolong ini kursinya diganti, cari yang lain saja, minta yang itu, misalnya. Itu kan malah meributkan umat-umat. Nah oleh karena itu di sini praktek itu sebenarnya untuk membuat kita hidup lebih mudah, bukan untuk mencari susahnya. Tapi umat Buddha itu senang cari susahnya begitu. Umat Buddha itu lebih senang begitu. Kalau susah itu kan dianggap wah luar biasa begitu. Jadi bukan susahnya, tapi sederhananya. Praktisnya itu seperti apa? Gitu, ya. Jadi praktek itu untuk kepentingan praktis, untuk kepentingan yang lebih baik, demi kebahagiaan kita, demi terbebasnya batin kita, bukan demi terikatnya batin kita. Katakanlah sekarang seperti kursi semacam ini, kemudian saya tidak mau duduk seperti ini, kan kemudian saya itu melekat pada sesuatu yang tampak sederhana. Kalau saya sudah duduk sini ya sudah selesai. Habis itu saya kerjakan tugas saya untuk duduk di sini. Saya tanpa perlu mikir. Itu tidak ada kemelekatan sama sekali. Tapi kalau kemudian saya mikir, wah ini kursinya terlalu mewah, saya butuh yang sederhana, saya butuh yang kursi berbeda dari ini. Itu justru ada kemelekatan. Gitu, ada kemelekatan terhadap praktek saya sendiri. Dan saya menyusahkan diri saya menyusahkan umat. Saya menyusahkan pengurus wihara. Nanti habis gitu langsung dibawa ke rapat. Ini sama Nera bilang kursinya terlalu mewah, kita perlu beli lagi yang tidak mewah begitu. Gitu. Kan lebih repot lagi malah. Urusannya tidak cukup hanya sampai di saya saja, tapi sampai ke pengurus-pengurus wihara pun ikut repot memikirkan gara-gara statement saya itu tadi. Jadi praktek itu sekali lagi demi kebahagiaan kita, demi kebaikan kita, demi terbebasnya kita dari penderitaan, bukan untuk mencari penderitaan. Ya, ada pertanyaan lainnya? Cukup? Tidak ada? Ya. Ya, silakan. Ya, apa itu? Memaafkan orang lain kan lebih gampang daripada memaafkan diri sendiri. Jadi bagaimana cara memaafkan diri sendiri? Memaafkan diri sendiri itu betul. Memaafkan diri sendiri itu artinya kita tidak menghakimi, kita tidak menyalahkan diri sendiri. Waktu kita berbuat salah, ya sudah cukup dimaklumi sampai di situ saja. Cukup akuin saya salah. Saya telah melakukan kesalahan. Cukup sampai di situ saja. Tapi tidak perlu kemudian diperpanjang, dipikirkan, wah saya tadi sudah salah, nanti bagaimana, kemudian nanti resikonya apa, kemudian dampaknya selanjutnya seperti apa. Tidak perlu dipikirkan seperti itu. Cukup berhenti,
mengerti saya telah melakukan kesalahan dan saya bertekad untuk melakukan yang lebih baik di masa yang akan datang. Itu yang perlu dilakukan. Itu. Tapi kalau kemudian masih melakukan kesalahan lagi, maafkan lagi. Terus berulang-ulang seperti itu sehingga suatu saat perbuatan kita itu akan menjadi lebih baik dan semua bentuk kesalahan itu akan lepas. Persis seperti daun-daun tadi yang saya katakan akan rontok dengan sendirinya, tidak punya tempat di dalam diri kita. Ketika kebaikan itu kita kembangkan dalam diri kita tanpa perlu menyentuh kejahatan, meskipun tidak menyentuh kejahatan, itu nanti ketika kebaikan ini berkembang, kejahatan itu juga tidak akan punya tempat, tidak punya ruang di dalam diri kita. Kalau hal-hal positif yang kita kembangkan dalam diri kita, semua yang negatif itu pun akan tersingkirkan secara otomatis. Tidak mungkin tidak. Jadi yang penting satu, lihat sisi positifnya, kembangkan sisi positifnya, dan yang negatif itu tidak usah dipikirkan. Di situ nanti yang positif tidak akan punya tempat dan yang ada itu hanya yang positifnya saja. Yang negatif tidak punya tempat, yang negatif akan pergi, yang negatif akan hilang dengan sendirinya. Dan yang ada itu hanyalah hal-hal yang positif dalam diri kita. Gitu. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengembangkan hal-hal yang positif itu adalah tidak mengkritisi diri sendiri. Kalau kita mau lihat bagaimana orang-orang yang sering mengkritisi diri sendiri, lihat saja orang-orang yang suka mengkritik orang lain. Itu pasti orangnya senang sekali mengkritik diri sendiri dan sudah tidak tahan, tidak mampu mengkritik diri sendiri, akhirnya apa? Mengkritik orang lain. Gitu. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat ke dalam, melihat diri sendiri, melihat kesalahan diri sendiri, kita maklumi. Cukup sampai di situ. Kita maafkan diri kita. Ketika kita bisa memaklumi, ya sudah, saya berbuat salah. Saya akan perbaiki diri saya. Di situ ada suatu tindakan untuk memaafkan diri sendiri. Tetapi kalau kemudian kita berpikir, wah saya salah, ini seharusnya saya tidak begini, kemudian nanti bagaimana, selanjutnya bagaimana, itu menunjukkan bahwa kita itu tidak memaafkan diri sendiri. Gitu. Memaafkan diri sendiri artinya kita itu tidak hanyut dengan kesalahan yang sudah kita lakukan. Kita tahu kita salah. Oleh karena itu di masa yang akan datang kita berusaha untuk lebih baik. Kita berusaha untuk mengendalikan diri. Kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang sifatnya tidak melanggar kode etik, aturan atau etika yang ada di masyarakat yang sudah kita sepakati bersama. Gitu. Tapi kalaupun masih melanggar, masih ada pelanggaran-pelanggaran, ya kemudian kita terus mengevaluasi diri, terus bertekad untuk memperbaiki diri. Suatu saat semua yang negatif itu akan hilang. Tidak mungkin tidak. Gitu. Sama seperti waktu kita makan, waktu kita lapar itu. Waktu kita lapar kan kita tidak menghilangkan lapar. Kita hanya makan, akhirnya apa? Laparnya tidak punya tempat lagi di dalam diri kita. Gitu. Kita hanya mengisi perut kita, bukan tujuannya untuk menghilangkan lapar juga. Tapi cuma kita isi makanan itu, kita masukkan terus, kita suap satu persatu, akhirnya lapar itu tidak punya tempat dalam diri kita. Sama seperti begini saja. Saya ambilkan contoh. Seperti dulu begini kan, ini hutan semuanya, banyak sawah-sawah di mana-mana. Orang nggak perlu ribut untuk mengusir para petani. Cukup di sini diberikan bangunan, di sana berikan bangunan. Akhirnya apa? Di sini sudah tidak ada sawah lagi. Yang berdiri hanya bangunan-bangunan itu saja. Tidak ngusir sawahnya, kita tidak usir sawahnya. Kita cukup dirikan bangunan di sana sini. Akhirnya semua sawah itu habis. Gitu. Dulu mungkin di sini banyak babi, banyak binatang-binatang buas di sini. Sekarang tidak ada. Karena apa? Kita tidak perlu mengusir mereka. Cukup dirikan bangunan di sini ada keramaian, di bangun sini ada keramaian, bangun di sana ada keramaian. Akhirnya binatang-binatang buas itu tidak berani juga datang.
Gitu. Demikian juga ketika hal-hal yang positif kita kembangkan dalam diri kita, semua yang negatif itu juga takut mereka pergi dengan sendirinya. Gitu. Jadi jangan lihat negatifnya, tetapi cobalah lihat sisi positifnya. Kembangkan yang positif. Kemudian untuk sementara abaikan yang negatif, tidak perlu diberikan perhatian. Mengapa yang negatif itu selalu memiliki tempat di dalam diri kita? Karena selalu kita perhatikan. Persis seperti begini. Di rumah ada anjing. Mengapa anjing itu mau terus dengan kita? Karena kita perhatikan. Coba nggak kita perhatikan, pasti dia pergi. Sama seperti orang yang berkeluarga begitu. Katakanlah suaminya tidak diperhatikan, pasti langsung minta cerai, Pak. Simpel aja. Tapi coba suaminya itu diperhatikan, istrinya diperhatikan dengan baik, pasti tambah disayang gitu. Gitu, tambah disayang. Tapi kalau kemudian tidak diberikan perhatian, itu mereka tidak akan punya tempat. Gitu. Jadi semua aspek negatif dalam diri kita tidak akan memiliki tempat kalau tidak kita perhatikan. Apapun yang kita perhatikan, itulah yang kemudian akan memiliki tempat dalam diri kita. Ya. Ada pertanyaan lainnya? Cukup? Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup saya masih. Ya, saya kira cukup. Sekian dulu.